Oke, halo pribadi, apa kabar kalian semua? Balik lagi di channel gue, di channel. Jadi alhamdulillah sekarang Mawar udah hidup lagi setelah drama panjang kemarin ya. Kemarin padahal spek baru tuh yang 200 cc, baru 1 hari langsung jebol pistonnya. Jadi kalau temen-temen nonton konten gue sebelumnya pasti tahu ceritanya. Dan sekarang spek Mawar baru lagi, sekarang cc-nya itu 218, itu piston 65, langkahnya itu 64 dengan profil piston yang berbeda. Dan kali ini gue pakai kompresi di 12,8. Gue turunin dari kemarin karena kebutuhan gue untuk touring, jadi supaya durability juga tetap terjaga dan aman ya. Jadi gue pakai di 12.8 aja, menurut gue udah cukup, nggak perlu untuk bawahnya, yang penting buat trek panjangnya enak, karena kalau touring yang kita butuhin adalah itu, terutama adalah durability ya teman-teman. Dan kalau touring juga 12.8 itu ketika mepet-mepet kita pakai pertamax masih aman, dan pertalite pun kalau memang mepet banget masih aman juga ya, bisa pokoknya dah. Ntar tinggal kita setting dari mappingan ECU-nya, ignitionnya kita turunin gitu teman-teman. Jadi spek yang baru ini lagi sekarang udah pasang dan udah nyala, cuman karena ini malam jadi gue nggak bisa ngontenin suara knalpotnya ya. Tapi gue spill sedikit aja, suaranya tuh enak, bulat, terus padat, agak ngegerung mungkin ya, pokoknya suaranya enak, ada demen banget gue dibandingkan karakter cam yang sebelumnya. Buset, siapa itu meeting? Siapa? Orang mabok kali. Oke, kita lanjut nih. Tadi nyampe mana ya? Cam ya. Jadi sekarang si Mawar ini bener-bener ganti karakter, karena camnya gue ganti lagi sama yang baru. Sebenarnya cam yang kemarin angkanya bagus, terus karakternya juga bagus, tapi menurut gue karakter itu buat touring kurang. Jadi buat putaran atasnya tuh kurang menurut gue ya. Ini gue bikin lagi yang baru, namanya juga gue lagi reset lagi, nyoba-nyoba. Jadi gue pengen compare antara karakter ini dan karakter sebelumnya tuh lebih enak mana nih nanti untuk kebutuhan touring sih. Tapi kalau menurut gue karakter yang baru ini lebih mendingan sih, buat touring-touring lebih enak maksudnya. Karena dari durasi nggak jauh-jauh beda dari yang kan sebelumnya sama yang baru ini. Dan overlap juga nggak jauh beda, sama-sama di 2,7 overlapnya. Jadi overlap masih sama. Jadi dari hasil kemarin juga yang selain share jebol ketika gue menerap, ternyata klep bawah juga pada bengkok teman-teman. Padahal itu nggak ada nabrak, itu bengkoknya karena dia ngejepit dari pecahan piston, terus payungnya pada bengkok dikit-dikit. Jadi gue ganti klep baru yang X ini. X yang sekarang gue pakai Zoom Racing, bahannya sih carbon steel, kekuatannya gue nggak tahu ya. Tapi setidaknya motor sih bisa nyala dulu keterap. Karena yang kemarin bener-bener bengkok, gue nggak nyangka aja. Jadi pembangunan motor kemarin juga gue nggak sempet ngontenin karena bener-bener ngejar waktu. Jadi gue fokus aja. Nah sekarang udah naik, udah dial juga kemarin, ketemu angkanya sesuai harapan. Tinggal kita tes. Tapi kita tesnya nggak sekarang, besok kita coba setting, kita coba bawa jalan gitu. Karena tadi gue baru panasin aja agak kaget juga, ternyata di knalpot tuh ngebulnya banyak banget. Gue pikir masalahnya tuh di seal wrap nabrak sama si RRA nya ya, karena ini cam baru. Tadi kalau gue hitung sih liftnya ini kan 9,7, menipis, nggak nabrak tapi tipis, takutnya floating jadi dia nabrak seal wrap. Tadi gue pikir itu awalnya, ternyata begitu gue detail itu dari sambungan knalpot itu keluar oli. Gue baru ingat bekas jebol kemarin kan pistonnya bolong tengah tuh, itu oli dari belakang mesin masuk semua ke ruang bakar, terus kebuang semua lewat klepnya X. Jadi di oli itu bener-bener nampung, pas gue buka bener oli pada nampung di leheran, di silencer juga banyak. Jadi sekarang udah gue cuci lagi knalpotnya, tinggal nanti kita tes besok. Oke, kalau gitu gue akan spill sedikit yang terpasang di Mawar sekarang, karena kemarin belum gue spill dan ada perubahan sedikit-sedikit lah. Walaupun yang gak kelihatan, salah satu gue ganti adalah cam gitu. Coba majuan. Kita lihat dari bagian sebelah kiri dulu nih. Ini dari bagian filter masih gue pasang untuk cover karena gue bingung tadinya. Kalau gue lepas itu penampilannya caur banget. Nggak apa ya? Nggak enak lah dilihatnya karena terlalu kopong. Terus kedua, dari hager ini nggak ada dudukannya. Jadi mau nggak mau harus bikin flat. Tapi gue pikir kurang enak juga dilihat lah. Jadi filter standar tetap gue pakai walaupun TB-nya long draft. Dari bagian CVT yang gue bilang kemarin tuh, CVT belum gue papain, belum gue reset. Karena rencana CVT nanti mengikuti setelah mesin jadi, baru kita rakit ulang. Terus untuk bagian TB, ini TB pakai UMA, masih yang kemarin tuh yang jebol ya. Sekarang downdraft pakai 36. Dan di sini perkabelan sedikit gua rapihin. Perkabelan sekarang sedikit gua rapihin. Ini gue bikin wear tag ala-ala lah, karena gua nggak ada bahan karbonnya, jadi gua lapisin pakai lem kain tuh. Ini juga belum gua rapiin banget sih, nanti akan gua tarik, akan gua umpetin. Tapi setidaknya sekarang kabel itu udah nggak narik, karena
waktu kabel standar itu pakai TB downdraft saling narik deh. Jadi riskan banget lah putus, apalagi ada yang nempel mesin, takut panas kan, keras kaku terus putus. Jadi gue wertak aja nih ala-ala tuh. Sementara gue pakai lem ini, nanti kalau udah ada waktu lagi baru kita ganti pakai pelapis yang model-model karbon. Itu teman-teman. Selang hawa juga pakai UMA. Ini selang hawa tetap kita pakai ya, karena bagaimanapun juga hawa itu mengandung oli. Jadi biar nggak berantakan, gue pakai tetap coloknya ke filter. Nah dari bagian sebelah sini, knalpot pakai WRC. Ini punyanya Coach Ian nih, gue minjem karena knalpot KRS gue kemarin nyobain nahan banget. Jadi gue buat ngerayain minjem ini. Rencana nanti gue akan ganti knalpot crash ini pakai customnya dari Shijiro mungkin ya. Oke, gue akan pakai Shijiro, kita custom untuk ukuran leher dan lain-lainnya. Karena gue kalau mau ke Shijiro itu motor harus rapih dulu. Karena gue pengen bawa ke sana untuk nge-fitment supaya posisi si silencer ini sesuai sama yang gue harapin gitu, nggak terlalu turun, nggak terlalu bengak juga, pokoknya fitmentnya harus pas. Makanya motor harus gue rapiin dulu, baru nanti gue bawa ke Shijiro. Mungkin pakai mobil bak nanti, karena kalau gue nyalain langsung sana lumayan jauh dari sini, jadi harus kita towing lah pakai mobil. Nah terus ini nih yang keren nih, cover radiator dari NSA Performance, ini lokal Pratt nih, dan kualitasnya bagus banget. Nanti di next konten gue akan review ini nih. Ini modelnya yang full ya, jadi dari bawah sampai atas full, jadi lebih bling-bling kacing-kacing gitu, apalagi warnanya ini two tone dan kelihatan lebih padat gitu. Dan jadinya extra fan gue nggak bisa pasang, tapi nanti ini akan gue custom lagi nih, kasih lubang buat pasang extra fan. Karena yang udah berlubang itu biasanya pendek kecil, tapi gue demen lebih dari NSA tuh yang tinggi kayak gini, cakep banget ya. Jadi kelihatan motor padat, tinggal kita kasih extra fan nanti di sini. Itu teman-teman. Terus juga kemarin gue sempet pengen punya rencana tuh gue pakai double radiator, cuman gue nggak pakai WP. Radiator itu tetap gue pasang dari water pump orinya, cuman nanti di sini gue pecah doang nih. Jadi sebelum masuk ke radiator kecil itu larinya ke radiator depan dulu. Kalau taruh depan tuh enak, kita nggak usah pakai extra fan, karena kalau dibawa jalan itu angin udah ngedorong sendiri, udah niup. Tapi kayaknya belum, karena gue dari spek mesinnya sekarang gue harus trial dulu apakah suhunya itu melebihi kalau dipakai intens, pakai touring khususnya, terus apakah overheat gitu. Nanti kalau suhunya melebihi batas wajar, otomatis gue akan pasang itu double radiator. Tapi gue nggak pakai WP ya, jadi masih pakai water pump orinya, cuman gue jalurnya gue putar ke radiator yang di depan gitu teman-teman. Karena depannya tadi gue bilang tuh enak, dia posisinya nggak perlu pakai extra fan. Terus gue akan taruh di atas bagian spakbor, jadi nggak bawah ke naban, benar-benar posisi di atas. Kalau gue udah ukur-ukur sih kemarin samanya itu cocok pakai punya MX yang lama ataupun MXing yang ori, bukan yang racing. Kalau yang racing itu terlalu gede, jadi MXing yang ori atau MX yang lama itu kayaknya pas sih di sini. Itu rencana nanti ke depannya, kita tinggal lihat kondisinya aja nanti kayak apa. PR si Mawar sekarang juga dari bagian bilet. Jadi bilet ini yang dari touring kemarin ke Bali itu memang pivotnya itu udah jebol dan emang udah harus gue ganti. Dan kata orang-orang tuh yang kuat pakainya NMAX. Pivot NMAX udah gue beli, cuman tinggal kita pasangnya belum ada waktu nih. Jadi rapin mesin dulu lah belakang. Nanti kalau ini sudah rapi, baru kita rapin perbiletannya sebelum kita pakai touring nanti. Dan gue udah nggak sabar sih ini buat hidup, terus tes bawa jalan, terus kita bikin knalpot spek yang sekarang di Shijiro tuh nanti. Pokoknya saksikan terus lah perkembangan Mawar sampai nanti udah siap launching. Oke, jadi kayaknya konten gue kali ini cuman singkat aja karena gue pengen update bahwa si Mawar ini udah hidup lagi dalam waktu 5 hari. Target gue sebenarnya kemarin 2 hari. Piston pakai instan nyampe, tapi ada kendala di tukang bubut. Kalau kalian nonton gue konten sebelum ini nih, kalian masih tahu tuh masalahnya kenapa tuh. Dan ini sekarang udah hari kelima setelah jebol kemarin udah naik dan tergolong cepet menurut gue. Karena gue harus bikin cam baru, terus cari kompresi baru. Kompresi sekarang gue pakai di 12.8 aja cukup, dan pakai packingnya double. Jadi kalau kata Tepek mah kemarin spek apa yang kalau packing double Peng? Spek boyang pokoknya. Jadi kompresi di 12.8 ini nih buat spek harian sama touring. Katanya kalau mau ngeres tinggal cabutnya satu packing. Tapi memang bener kalau dia cabut satu packing itu kompresi jadi 13.8, naik satu kompresi naik. Jadi kalau buat spek touring kita pasang, pengen ngeres kita cabut satu. Gitulah teman-teman. Kondisinya juga ini masih kotor banget karena rencana setelah ini besok gue mau bersih-bersih dulu, khususnya bagian mesin kita pakai naep, cairan setan lah ya, supaya crankcase bersih lagi semua. Terus yang sela-sela juga, karena mumpung lagi dibuka gini enak kita bersih-bersihnya. Jadi kalau ada yang nanya, bang klep lu pakai ukuran berapa? Sini nih, lihat sendiri nih. Ini nih.
Tuh lihat sendiri tuh. Kelihatan tuh klepe tuh. Batang berapa, ukuran berapa ya kan. Ya agak sombong dikit sekarang lah. Bang, klepe pakai apa? Buka aja bagasi tuh, lihat sendiri. Wah iyalah, jumawa banget ya. Oke gitu ya teman-teman. Update-nya segini dulu, agak singkat ya. Ntar kita lanjut lagi besok kalau udah nyala motor, kita setting-setting. Pokoknya pantengin terus perkembangan Mawar. Jangan lupa like, comment, dan subscribe agar konten itu terus berkembang. See you, bye-bye.